Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dita Yulia akan menjelaskan tentang metode SAW. Di sini ada definisi metode SAW, yaitu salah satu mekanisme untuk menyelesaikan masalah MADM adalah dengan mengaplikasikan metode MADM klasik. Salah satunya ialah SAW untuk melakukan perankingan. Metode SAW juga sering dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Di sini ada rumusnya. Jadi J adalah atribut keuntungan yang dikalikan nilai maksimal, yaitu benefit. Dan sebaliknya, yang bagian cost ini berarti dikalikan dengan nilai minimal, di mana RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut CJ. I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Dan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nilai preferensi untuk setiap alternatif FI diberikan pada nilai FI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Jadi pembahasan studi kasus di sini ialah seiring dengan perkembangan ilmu teknologi, pemanfaatan komputer di berbagai bidang sudah merupakan keharusan. Sistem informasi berbasis komputer, yang salah satunya adalah sistem pengambilan keputusan, adalah suatu informasi komputer yang interaktif yang dapat memberikan alternatif solusi bagi pembuat keputusan. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka perlu adanya suatu sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Untuk penentuan penerimaan bantuan program CBD bagi desa miskin, sehingga di sini akan dibuat suatu desain dan implementasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan desa yang berhak atau layak menerima bantuan berupa barang bersyarat dari pemerintah. Salah satu kecamatan yang mengajukan bantuan dana adalah Kecamatan Klungkung. Kecamatan ini dalam proses seleksi penerimaan desa bantuan tidak terlepas dari hambatan internal maupun eksternal. Misalnya, tidak adanya suatu sistem yang akan merekomendasikan untuk pengambilan keputusan. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, wawancara, dan observasi, analisis, desain, implementasi, dan uji coba testing. Sedangkan metode untuk pengambilan keputusan metode SAW dengan kriteria penilaian adalah fisik rumah, penghasilan, pendidikan, dan kondisi alam. Penelitian ini menghasilkan suatu sistem pendukung yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam menentukan desa yang berhak menerima bantuan berupa barang bersyarat dari pemerintah. Di sini saya ada tabel metode SAW. Nah, kriterianya ini ada 4 yang telah saya sebutkan tadi, yaitu penilaian fisik rumah, penilaian penghasilan, penilaian pendidikan, dan penilaian kondisi alam. Di sini ada 5 desa yang bakal jadi alternatif yang akan dinilai. Jadi saya lanjut perhitungannya ke perhitungan di Excel-nya. Di sini kriterianya, bobot kriterianya. Di sini desa alternatif yang akan dinilai. Saya sudah membuat, jadi langsung A1, desa AK, jadi sesuai. Ini yang tabel 1 membuat matriks keputusan ini sesuai sama data alternatif desa. Jadi kita langsung aja di sini. Jadi sama dengan, karena kita ambil kriteria 1, desa AK tadi di sini. Jadi kita ambil 5 ini dibagi sama bagian benefit tadi kan nilainya 1 sampai 5. Jadi nilai kriteria alternatif ini dibagi dengan nilai maksimal. Dengan nilai maksimal jika kriterianya benefit. Jadi di sini yang paling tinggi kan jadi 5. Jadi dibagi 5 sama dengan 1. Terus seterusnya juga ini sama dengan 3. Ini nilainya. Nilai alternatifnya dibagi sama nilai maksimalnya yang paling tinggi di bagian kriteria 1 adalah 5. Jadi sama dengan 0,6.
Ini sampai seterusnya tinggal ditarik aja ke bawah. Terus di samping bagian ambil kriterianya 2 itu juga sama dengan. Terus habis itu diklik ini kriteria alternatifnya, terus dibagi sama nilai paling tinggi di sini kan 4. Nilai maksimal benefitnya jadi 4 juga. Jadi 0,5 sama ya. Jadi tinggal kita tarik aja nanti ke bawah, nanti hasilnya sama. Sampai seterusnya. Normalisasi juga C3, C4, yang paling tertinggi nilainya di C3 adalah ini C3 2, terus habis itu dibagi sama nilai paling tertinggi di sini di C3 kan 3 sama dengan, jadi 0,667 ini sama. Begitupun sebaliknya di kriteria 4 juga. Terus kita lanjut ke tabel ketiga, tahap rankingan. Di sini jadi di tabel ketiga ini yaitu mengkalikan nilai alternatif ternormalisasi di tabel 2 ini, hasilnya yang ini, dengan nilai bobot kriteria dikalikan dengan nilai bobot kriteria. Nilai bobot kriterianya udah ada di jurnal ini. Tabel yang penilaian rumah, ini penghasilan, ini pendidikan, dan ini penilaian kondisi alam. Sudah ada semua di sini. Jadi kita tinggal kalikan saja. Jadi di sini sama dengan, terus habis itu ini tinggal di ini. Habis itu tinggal dikali sama ini bobot kriteria penilaian fisik satu rumah, yaitu 12%. Hasilnya 0,12. Nah, begitupun juga tinggal ditarik aja ke bawah. Tinggal ditarik aja ini ke bawah sama hasilnya. Nah, begitupun juga kriteria 2. Kriteria 2 ini sama juga sepertinya bobot kriteria. Jadi kita ambil yang bagian tabel ketiga penilaian pendidikan biar bobot kriterianya beda. Jadi kita ambil yang 7% ini. Yang 7% ini sama dengan C3 kan ini. Jadi dikalikan aja sama 7% yang bobot kriteria nilainya. Jadi sama ya. Nih. Begitupun juga sebaliknya. Nah, di sini kita akan jumlahkan nilai total ini. Nilai total itu didapatkan jumlah nilai kriteria dari C1, C2, C3, C4 ini dengan menggunakan sum. Jadi kita pakai sama dengan sum, baru tinggal ini kan aja, enter 0, ini jadi ini diginikan aja, kita lipatkan aja biar nilainya sama. Jadi kita tinggal tarik aja, ini udah ada semua. Jadi nilai totalnya itu kita pakai menggunakan sum. Di sini kita bakal cari juga rankingnya. Jadi yang paling tinggi di sini kan A5 seharusnya. Jadi kita harus cari dulu. Ini pakai rumus ranking. Tab, baru habis itu diklik total yang A1, baru titik 3, baru kita blok aja ke bawah. Setelah sudah, kita tambahin di bagian sininya, kita kasih $. Di sininya juga kita kasih $. Di sebelum M dan sesudah M kita kasih $. Kenapa dikasih $? Agar saat kita kopikan ke bawah,
range data atau daftar nilai tersebut tidak berubah. Begitu. Jadi koma baru 0 baru tutup. Di 2 tinggal ditarik aja ke bawah lagi. Nah, di sini sama juga kan nilainya. Jadi di sini yaitu desa yang paling peringkatnya paling tinggi yang bakal dapat penerimaan bantuan yaitu Desa Tangkas, karena di sini dia totalnya paling besar 0,363. Jadi dia peringkatnya 1. Jadi peringkat 2 Desa Akah, peringkat 3 Desa Gelgel di sini. Jadi peringkat 4 Desa Menduang dan peringkat 5 yaitu Tojan. Kembali lagi di sini. Penutupnya yaitu hasil kesimpulan metode SAW. Sistem pendukung keputusan penerimaan bantuan desa di Kecamatan Klungkung ini berguna bagi para pengambil keputusan dalam menentukan desa yang berhak menerima bantuan berupa barang bersyarat dari pemerintah. Metode yang digunakan untuk pengambilan keputusan menggunakan simple additive weighting atau bisa dibilang SAW dengan kriteria penilaian adalah fisik rumah, penghasilan, pendidikan, dan kondisi alam. Jadi berdasarkan kelima alternatif yaitu Desa Akah, Desa Gelgel, Desa Menduang, Desa Tojan, dan Desa Tangkas, maka dapat direkomendasikan untuk pengambilan keputusan desa yang akan menerima bantuan dengan nilai ranking pertama adalah Desa Tangkas. Di sini perbandingannya dengan metode AHP yaitu di sini, sedangkan pada SAW dilakukan penilaian secara sederhana yaitu penilaian kriteria terhadap keadaan alternatif yang kemudian hasil penilaian tersebut dinormalisasikan dan hasil normalisasi dikalikan dengan bobot kriteria atau prioritas kriteria yang ditentukan secara langsung. Di sini daftar pustaka saya ada Nikadek Sukerti tahun 2014 sistem penunjang keputusan penerimaan bantuan desa di Kecamatan Klungkung dengan metode SAW. Jurnal Informatika Vol 14 nomor 1. Yang kedua Melisa Elistri, Yusuf Wahyudi, Reno Supardi tahun 2014 yaitu judulnya penerapan metode SAW dalam sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan pada sekolah menengah atas negeri 8 Seluma. Jurnal Media Infotama Vol 10 nomor 2. Sri Eniati tahun 2011 dengan judul Perancangan Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan untuk Penerimaan Beasiswa dengan Metode SAW Simple Additive Weighting, Jurnal Teknologi Informasi Dinamik Vol 16 nomor 2. Sampai sini saya sudah menjelaskan tentang metode SAW. Mohon kurangnya, jika ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.